selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya akan memberi tema hari ini bagi kita, Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita baca Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Saudara, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di masanya dikatakan di sini, Bapak Saudara, ayat 2, Oya nahia pamomo namagu, udari-dari badae, wange henage. Wange henage, apa ini? Nahia, wange henage nahia kemi, le uwae kemi natenga simano enao. Nano aifa uenage nahia kemi, mangabuli dao, baba mau drage, ya ami, enae gofu heja sodrao, badae gei so ami. Nah, bahasa Batak dikatakan di sini, Bapak Saudara, torop do inganan di bagasa ni damang, au soi dohonon kuma tuhamu, nalau doau mangarade inganan dihamu, jalalau peau mangarade inganan dihamu, sai mula doau mangalap hamu, asarap hamu dohon au. Bapak Saudara, saya kembali kepada tema daripada kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara, adalah Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Hari ini, Bapak Saudara, adalah hari di mana Yesus akan naik ke sorga. Dan kenaikan dia ke sorga, Bapak Saudara, adalah sedang menyediakan tempat bagi kita. Suatu saat kita akan pergi ke tempat di mana dia akan berada, Bapak Saudara. Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang naik ke surga. Yang pertama kita lihat adalah yang hari ini kita akan peringati. Tapi di luar Yesus ada orang yang lahir di bumi ini, dia juga naik ke surga. Kita lihat, Bapak Saudara, adalah ini Henok. Henok ini juga adalah orang manusia biasa. Punya bapak, punya ibu, dan lahir seperti biasa. Ini adalah Henok. Nah, kita lihat dalam Kejadian 5:24, Henok juga diangkat oleh Allah. Bapak Saudara, naik ke surga. Diangkat ke surga. Kenapa? Karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita perhatikan, Bapak Saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal 5. Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini, Saudara, Henok. Kenapa dia diangkat oleh Allah? Karena dia bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul, Saudara, berteman, ngopi bersama. Itu biasanya orang bergaul. Kalau dunia mengatakan bahwa sebatang rokok bisa dipatahkan dan bisa dibagi dua. Itulah pergaulan, Bapak Ibu. Dan Henok adalah orang yang bergaul, berteman, Bapak Saudara. Maka kita ini sebenarnya adalah harus berteman. Minggu kemarin saya katakan bahwa kita ini adalah manusia sosial yang harus berteman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Elia. Elia juga adalah orang yang diangkat oleh Allah.
Ini Elisa. Kalau Elisa botak Bapak Ibu ya. Kalau Elia tidak. Makanya waktu Elisa, waktu dia melewati sebuah kampung, ada banyak anak-anak botak, botak katanya. Marah dia karena dia botak. Pada sebenarnya dia perlu dia marah. Itu juga yang saya salut dengan Elisa ini. Kenapa kamu marah kalau diejek oleh anak-anak? Botak, botak katanya, botak. Ya marah, lalu datanglah serigala, mencabi-cabi anak yang ngejek itu sehingga mati semua. Kita lihat saudara, karena marah. Tapi yang saya maksud bukan Elisa. Yang saya maksud adalah Elia. Elia ini juga dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api. Kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naik Elia ke sorga dalam badai angin, saudara. Dalam ke sorga dalam angin badai. Artinya itu udah 2, itu udah 3 orang, saudara. Elia tiba-tiba berpisah dengan Elisa, lalu dijemput dengan kereta api. Dijemput dengan kereta api, lalu dia naik ke surga. Naik ke surga. Artinya Elia juga adalah orang yang lahir di bumi ini. Cuman saya menjelajahi silsilah daripada Elia, saudara. Saya masih belum paham sekali dan belum jelas sekali, saudara. Tapi kita melihat bahwa manusia biasa, manusia yang bersama dengan Elisa, setelah dia memuridkan Elisa, mereka berpisah dan dia naik ke surga dengan kereta api. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang sudah naik ke surga adalah Musa. Memang Musa mati dan dikubur, Bapak Ibu. Kita lihat, saudara, Musa dalam Ulangan pasal 30 dalam Ulangan pasal 34. Ulangan pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-5 dan 6. Saya baca. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor. Dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bahkan menurut pendapat dan menurut pandangan orang-orang percaya, saudara, karena kuburnya tidak diketahui sampai sekarang, maka orang bisa menyimpulkan dan kita bisa menyimpulkan bahwa, saudara, kuburan Musa diangkat oleh Allah sehingga kuburannya tidak ada yang tahu. Bayangkan, saudara. Tapi kita melihat di sini dikuburkan di lembah tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada pun satupun orang yang tahu di mana Musa dikuburkan dan di mana kubur Musa. Artinya hilang, dan itu yang angkat adalah Allah. Nah, artinya Bapak Saudara adalah bukan hanya Yesus yang naik ke surga, pergi ke surga, tetapi manusia biasa, Henok, Elia, dan Musa, Bapak Saudara. Ketiga orang ini, Bapak Saudara, adalah mereka sudah ada di surga. Tetapi kedatangan mereka yang bertiga ini berbeda, Bapak Saudara. Kalau kehadiran Henok pertama, Bapak Saudara, adalah naik ke surga, tapi tidak membawa dampak bagi kita. Yang kedua, Elia naik ke surga, tapi tidak membawa dampak bagi kita. Dampaknya artinya ya itu biasa-biasa aja. Yang ketiga, Musa juga kenaikannya tidak membawa dampak bagi kita. Tapi kenaikan Yesus, kita lihat, kenaikan Yesus ke surga, Bapak Saudara, adalah membawa kita masuk ke surga, berdampak bagi kita semua. Kita lihat, Bapak Saudara,
kenaikan Yesus ke surga. Yang terakhir Bapak Saudara, Bapak Saudara, bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka kita nanti akan masuk ke surga. Kita lihat ayatnya yang keempat, Yohanes pasal 14 tadi Bapak Saudara. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, balikoda imannya bada, nano aifa u henage nahia kami mangawuni dao wamodage yami ena gofu heja so dao babadae gei so ami. Itu Bapak Saudara. Nah bahasa Batak jalalau peau mangarade inganan dihamu. Sai mulat doau mangalap hamu asarap hamu dohodau. Nah kita lihat Bapak Saudara, setelah ketika orang dan setelah Yesus naik ke surga, maka kita pun nanti akan naik ke surga. Amin. Saya ada di dalam ini. Inilah kepala saya. Saya kurang tahu di mana mau Priska. Kalau ibu kepala mungkin Pak Rabu inilah dia. Oh ini mungkin sini mau ini kan. Tapi tidak pakai kacamata ya. Ini pakai kacamata saya lihat. Oh Pak Delau. ini jutaan orang. Jutaan orang. Ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita. Bayangkan. Ini bicara awan-awan Bapak Saudara. Dan kita lihat Bapak Saudara, semua kita akan diangkat. Akan diangkat Bapak Saudara. Semua kita akan diangkat. Kita lihat, saya baca di dalam 2 Tesalonika. Jangan nanti dipersalahkan Bapak Saudara. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. Ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sini begini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kata disingkirkan adalah diangkat bersama dengan Tuhan. Ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhakaan baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu pada kedatangan kedua. Kedatangan si pendurhakaan itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Artinya kita akan disingkirkan, diangkat. Nah kedatangan yang kedua, kita akan diangkat. Tapi ini hanya orang percaya. Oh saudara, ini hanya orang percaya, tidak ikut orang berdosa. Tidak ada orang berdosa di dalam ini. Makanya saya yakin bahwa kita semua yang ada di rumah Tuhan hari ini adalah ada di sini. Tapi lo jami coba gitu ya dah. Lo ulah nasoya kepada. Karena kemarau kan, artinya lebih baik menderes lah kan. Tapi saya tidak jamin, tapi saya yakin bahwa orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang disingkirkan. Sesuai dengan 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7, Bapak Saudara. Kita disingkirkan, diangkat bersama-sama dengan dia. Kita diangkat, Bapak Saudara. Kalau kita melihat, Bapak Saudara, kalau kita diangkat, di Wahyu itu ada satu pengangkatan di situ, Bapak Ibu. Ya, lihat. Kita lihat bagaimana
Allah mengangkat dan bagaimana Allah Bapak Ibu Saudara adalah melihat orang-orang yang bisa dikatakan bahwa orang-orang yang diangkat bersama-sama dengan Tuhan Bapak Saudara pada kedatangannya yang kedua. Kita lihat, saya baca Bapak Saudara di Wahyu pasal yang ke-20. Ini satu tanda Bapak Saudara. Wahyu pasal 20. Dikatakan di sini, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan meteraikannya di atasnya. Sesudah ia dan jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya dan kesaksian tentang Yesus. Karena firman Allah, ia tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun damai. Tetapi orang-orang mati yang lain, orang-orang mati yang lain ini adalah orang-orang yang mati berdosa, tidak bangkit. Bayangkan saudara, tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Artinya orang-orang yang lain, yang dimaksud orang-orang yang lain adalah orang-orang mati berdosa. Pada kedatangan Yesus yang kedua, mereka tidak akan bangkit. Tetapi orang-orang benar pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan bangkit bersama dengan Tuhan. Ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun damai. Artinya setelah Yesus datang kedua kali, bahkan kita disingkirkan di suatu tempat, seperti yang saya sampaikan tadi, disingkirkan satu tempat bersama dengan Tuhan, dan orang-orang yang mati sebelumnya, misalnya bapak kita, mama kita, orang tua kita, akan bangkit bersama dengan kita, dan orang yang mati berdosa tidak akan bangkit di sini. Lalu setelah Yesus datang, kita akan masuk dalam 1000 tahun damai. Ketika kita masuk dalam 1000 tahun damai, setelah 1000 tahun damai, maka barulah kebangkitan kedua akan bangkit. Itu khusus bagi orang berdosa. Di situ ada penghakiman, di situ ada pemisahan, maka di situ ada di dalam Yesus berkata bahwa di sebelah kanannya domba dan di sebelah kirinya kambing. Dan dikatakan di sebelah kanannya, ayo marilah di hadapan Bapakku orang yang diberkati. Lalu di sebelah kirinya berkata, nyala engkau. Lalu dicampakkan ke dalam neraka Bapak Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dimaksud di sini kedatangan yang kedua adalah kita dijemput untuk mempersiapkan untuk memerintah dalam 1000 tahun damai. Di 1000 tahun damai, Bapak Saudara, bahwa di situ tidak ada lagi rasa duka, tidak ada lagi rasa air mata, gertakan gigi. Orang penafsiran berkata begini Bapak Saudara, di mana kita disingkirkan itu adalah kita dikembalikan di dalam Firdaus. Dalam Firdaus tidak ada dosa. Kenapa Adam Hawa diusir dalam Firdaus? Karena mereka berdosa. Makan buah yang dilarang. Tetapi ketika kita sudah disucikan, diangkat, bahkan kita dikembalikan kembali di dalam Taman Firdaus. Maka kita sampai di Taman Firdaus 1000 tahun kemudian, maka ada pemisahan antara sorga dan neraka. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, memang sesuai dengan penafsiran Bapak Saudara, banyak orang berkata kalau mati sekarang langsung ke sorga. Sebenarnya tidak, karena belum selesai tempat. Makanya waktu saya sakit mungkin di tahun berapa itu, mungkin Tuhan bilang, sembuhlah kau, belum selesai ini kamarmu. Ya, kalau kita mau perhatikan Yohanes 14 itu tadi, aku akan pergi, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu.
Setelah selesai, baru aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kalau itu sudah selesai, saudara, kalau itu sudah selesai, maka kita tinggalkanlah tempat kita. Kita tinggalkanlah rumah kita. Bedanya imani ay suama. Umogu no afur marah-marah. Bisa tayo. Tidak ada istilah itu. Kita tinggalkan semuanya itu. Mau kita buat pun gereja ini, mau apa bapak saudara, kalau gereja ini kita tidak akan bawa ke surga. Lenyapnya gereja ini bapak saudara. Cuman selagi kita ada di bumi ini, apa salahnya kita mau tenang dan hidup senang bapak ibu. Amin. Maka saya merindukan pintu sudah selesai. Maunya satu-satu nanti AC kita akan pasang di gereja ini. Supaya kita senang dan tidak berkeringat. Kenapa bapak saudara? Kenapa saya berprinsip begitu bapak saudara begini? Yesus berkata, di bumi seperti di surga. Kalau surga nyaman, kenapa gereja tidak mau nyaman kita? Maka saya bisa melihat bahwa rupanya adalah para gembala, para pendeta diharuskan punya program. Kalau gembalamu tidak punya program, pindah. Pergi ke gereja yang punya program. Darurat terus. Daun rubiah terus di atas. Tidak punya program. Nunggu-nunggu jemaat. Nunggu-nunggu bantuan. Bapak saudara, itu tidak punya program, Bapak saudara. Orang yang tidak punya program, Bapak saudara, adalah sepertinya Bapak saudara bahwa cuma banyak orang berkata, jangan-jangan di surga, di bumi ini aja, Yesus saja pun meletakkan batu kepalanya saja bahwa tidak ada. Meletakkan, artinya bantalnya, maksudnya bantalnya tidak ada. Bukan seperti itu juga, perlu juga kita adalah di bumi seperti di surga. Damai sejahtera di surga dan damai sejahtera di bumi. Amin. Untuk membuat kita damai sejahtera Bapak saudara adalah tergantung pada hati kita. Ada banyak gereja Bapak saudara, ada banyak gereja berbeda cara metode, berbeda cara bawaan, berbeda cara kepemimpinan, berbeda cara pelayanan Bapak saudara. Tapi Bapak saudara, semua tujuannya adalah mengarah kepada kerajaan Allah. Walaupun berbeda-beda kepemimpinan, berbeda-beda cara pelayanan, semua tujuan Bapak saudara adalah mengarah kepada kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Walaupun banyak, karena begini Bapak saudara, saya mempelajari sifat manusia bahwa semua manusia pasti ada yang pro dan ada yang pro dan kontra. Baik di tempat ini Bapak saudara, sebaik-baiknya saya dalam pelayanan, pasti ada yang tidak suka. Oh, saudara. Dan sekeras-kerasnya orang dalam pelayanan, pasti banyak yang tunduk dan taat. Oh, saudara. Kuncinya begini, saudara. Bukan karena pelayanan kita bisa berubah. Kuncinya begini. Kuncinya adalah mau kita dididik enggak. Itu saja saudara. Banyak orang, makanya saya prediksi bagi jemaat, banyak orang tidak suka. Begini, baru nanti kamu katakan tidak suka dengan saya, setia dulu. Setia dulu, lakukan dulu apa yang saya sampaikan, lakukan dulu firman Allah. Ini tidak datang ke gereja, berencana pindah. Maunya jangan berencana, langsung pindah saja. WA saja saya, Pak Gembala, keluarkan surat pindah saya keluarkan. Walaupun waktu kamu masuk di sini belum saya terima surat pindah, tidak masalah. Makanya kalau ada jemaat ke depan, jangan rencana-rencana aku mau pindah. Ya kan? Siapa tahu di gereja lain lebih baik. Yang ada di sini adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Itulah orang-orang yang ada di sini. Oh, saudara, ini orang-orang yang ada di sini. Nah, kalau Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita,
Hanya orang yang disiplin, hanya orang yang taat, hanya orang yang melakukan kehendak Allah, itulah orang yang ada di dalam ini. Dan ingat saudara bahwa ini sudah dekat harinya. Oleh sebab itu hari ini saya yakin bahwa orang yang naik ke surga hanya melalui Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, haleluya. Makanya nanti saya suruh Ibu Gembala bagi jemaat-jemaat yang malas beribadah, WA saja, nanti bisa di WA supaya beribadah, karena percuma terdaftar jadi jemaat kalau tidak beribadah. Ya, terdaftar jadi jemaat untuk beribadah, bukan untuk ada namanya, bukan, tapi untuk beribadah. Artinya ada ketentuan Bapak Saudara. Kalau memang kita masuk surga berarti kita mau dipimpin, kita mau dididik, kita mau dibenahi Bapak Ibu, kita mau ditegur Bapak Saudara. Tapi kalau memang tidak mau dipimpin, tidak mau dididik Bapak Saudara, ya cari gereja yang bisa kita atur kepala. Pak Gembala, hari Sabtu, WA, Pak Gembala, besok kamu khotbahkan ini ya, supaya aku senang. Ya, minggu depan, Pak Gembala, besok kamu khotbahkan. Karena hanya yang maunya manusia yang dia khotbahkan, bukan maunya Tuhan. Kalau aku Bapak Saudara, bukan maunya manusia, bukan maunya Bapak Ibu yang saya khotbahkan, tapi maunya Tuhan. Itu Bapak Saudara. Nah artinya Bapak Saudara, inilah hari ini bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita